Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimus sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Taqwa Kampung Padang Panti Selatan ya. Kemarin salat subuh di Masjid Muttaqin Simpang Ampe. Alhamdulillah. Sekarang salat subuh di Masjid Panti Selatan, Pasaman Timur. Kemarin Pasaman Barat. Kita hidup ini mengurus 3 perkara. Jangan lupa ya. Ada 3 yang diurus dalam hidup ini. Pertama badan, fisik ataupun body, mengurus body, makan, minum, berobat, olahraga kalau yang perlu olahraga. Tapi orang kampung udah cukup olahraganya di sawah ladang lah. Nah, kalau orang kota olahraganya mungkin berlari, mungkin berjalan, mungkin naik sepeda, mungkin bola sepak dan lain-lain. Mengurus badan, semua orang tahu cara mengurus badannya. Kalau lapar, tahu mencari makanan. Kalau haus, tahu mencari minuman. Minum sekondok. Nah, kalau sakit tahu berobat, tahu mencari obat. Satu itu badan ya, body namanya. Yang kedua akal. Subhanallah. Ada 3 yang diurus ya. Satu badan. Semua orang tahu mengurus badan. Yang kedua akal. Akal kok yang mahal dalam kehidupan orang. Kalau tidak berakal, atau hilang akalnya. Akal ini kalau tidak diurus, orang tuh lama-lama merosot. Lah gaek, do nampak jalan ke surau, ke masjid. Itu orang tidak berakal tuh. Lah gaek nak nampak jalan ke masjid, itu tidak akalnya. Pintu kubur ada kek. Patutnya nampaklah jalan ke masjid supaya matinya diurus Allah nanti. Orang yang tidak ke masjid matinya tidak terurus. Kedua mengurus akal. Kata ulama. Yang ketiga qalb. Apa qalbu itu? Hati. Hati bahasa awak. Bahasa Arabnya qalbun. Qalbun mesti diurus. Jangan akal saja. Kalau akal saja diurus, qalbun tidak diurus, kadang-kadang orang tinggi, ilmunya tinggi sekolahnya, tapi hatinya bermasalah. 3 mesti diurus. Akal, qalbun, jasad. Macam mana mengurus akal kata ulama? Menambah ilmu. Akal itu makanannya ilmu. Makanan akal ilmu. Kalau bisa bertambah ilmu, bertambah. Orang yang tidak menambah ilmu berarti akalnya tidak makan. Bila akal tidak makan sama dengan badan do makan. Banyak masalah. Kadang-kadang disampaikan ilmu, do menangkok leh. Susah nak menangkok. Karena lamun tidak kasih makan. Makanan hati kata ulama cinta Allah. Cinta Allah, mahabbatullah. Bila Allah sudah ada di hati, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, disembelihnya anaknya. Lalu Allah ditinya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Inni ara fil manami anni azbahuk. Inni ara fil manami anni azbahuk. Nak,
ayah memimpi tadi malam menyembelih kau. Ada Allah di hatinya, diperintahkan menyembelih anaknya. Itanya selero anaknya, nak apa punya? Fanzur maza tara katanya. Macam mana pendapatmu? Ini dalam surah As-Saffat namanya Pak ya. Surah As-Saffat ini sesudah surah Yasin. Yasin kemudian As-Saffat. Nabi Ibrahim bilang sama anaknya apa? Ayah bermimpi menyembelih kau nak. Macam mana pendapatmu? Itanyonya anak itu. Indak terus dia. Ada musyawarah. Nak menguji anaknya. Kalau dalam Quran di sini halaman 449, kadang orang bertanya, ini nanti akan disiarkan nanti di Facebook. Orang akan dengar, orang akan buka Quran nanti di rumah. Apa katanya di sini? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku sayang, lah lamo ndak dapat anak. Lah putih apa? Baru dapat anak. Tiba-tiba dah godang anaknya. Suruh sembelih. Karena ada Allah di hatinya cinta Allah, langsung dikerjakan. Ini kalau ada cinta Allah nih, Allahu Akbar, datang tuh. Kalau tidak ada cinta Allah, tidak nampak jalan dong. Rumah dakek jalan tak tentu. Lagu dapet sore hilang. Tidak ada Allah di hatinya. As-salatu khairu minan naum. Apa artinya Pak? Lebih baik sholat daripada tidur. Realitasnya apa? Perlu. Pada hakikatnya, kenyataannya, masyarakat kita apa yang perlu? Lebih baik tidur pada salat, karena tidak ada Allah di hatinya. Hakikatnya yang terjadi bukan salat lebih baik daripada tidur. Karena tidak ada Allah. Allah memanggil. Kok dipanggil datang, kok disuruh pergi? Patutnya Allah dipanggil lah datang. Allah disuruhlah woi. Patutnya azan ini, solat ini belum ada solat, belum solat lagi. Lah ada di masjid. Tadi saya ragu mau solat di Tanjung Medan, mau di Petok, mau di Padang Alai. Tiba-tiba Padang Alai, cuma kata lambat sikit. Pas azan masuk masjid. Pikir tadi. Pikir dari Sinan, tidur di Kelemban tadi. Di rumah anak Amai POG. Rumahnya kosong. Tidur situ. Bangun tidur. Kemana? Sama Tanjung Medan, Petok, Padang Alai. Belangkau saja. Belangkau sadanya. Makanan hati cinta Allah. Maka sepatutnya kita berdoa, ya Allah ajarlah aku macam mana mencintaimu. Ada doa diajar Allah kepada nabinya, as'aluka hubbak. Ajarlah aku ya Allah macam mana mencintaimu ya Allah. Kalau ada cinta macam Nabi Ibrahim, sembelih anakmu, disembelihnya. Tanya anaknya, nak, fanzur maza tara. Macam mana pendapatmu nak? Anaknya sudah ada Allah di hatinya. If'al, lakukan, kerjakan, laksanakan. Ma tu'mar, perintah itu. Indo tanya begitu. Ada Allah di hati? Ada Allah di hati. Karena perintah Allah itu, peraturan Allah itu pasti menguntungkan. Siaplah untuk disembelihkan, dibaringkanlah anaknya. Tariklah pisau. Otomatis bertukar dengan kibas. Itu kerja Allah. Anak yang digulingkan, yang dibaringkan, tiba-tiba secara otomatis bertukar dengan binatang sembelihan yang enak. Itulah kerja Allah. Subhanallah. Sama dengan waktu Nabi Ibrahim mau dicampakkan ke dalam api. Ini ragunya dah. Datang Jibril. Waktu sebelumnya dicampakkan ke dalam api, datang Jibril. Ibrahim, kamu akan dicampakkan ke dalam api.
perlu saya tolong nggak? Kata Jibril. Kalau dibilangnya contohnya, tolong ombuh api itu. Sekali ombuh habis itu. Dengan kampung-kampungnya itu campak saja. Dengan penduduk negerinya habis tuh. Pernah di zaman Nabi Isa, umat Nabi Isa, masyarakat tuh satu negeri mati dengan suara saja. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun. Sekali katanya habis saja. Kalau Nabi Ibrahim minta tolong bentak tahu orang sukanya. Riak. Tolong bentak penduduk itu supaya mati. Dibentak Jibril sekali habis tuh. Tapi enggak perlu saya pertolonganmu. Kata Ibrahim. Kemudian tanya Jibril, ada apa pesan yang mau disampaikan kepada Allah yang perlu saya sampaikan? Kan dia tuh perantara antara Nabi dengan Allah. Kata Nabi Ibrahim, enggak perlulah. Allah tuh tahu saya ini siapa dan saya mau dicampakkan dalam api. Allah tahu api itu membinasakan, membakar, membunuh. Allah akan mengurus aku dengan baik. Pas dicampakkan ke dalam api bertukar status yang biasanya membakar, membunuh, membinasakan, lalu menyelamatkan, melindungi. Nah, itu kerja Allah. Ada Allah di hati, keyakinan tinggi, diurus Allah kehidupan awak sedih. Kenapa banyak urusan yang tidak terurus? Allah belum penuh dalam hati lagi. Belum maksimal lagi. Maka kerja datang ke masjid ini memaksimalkan cinta kepada Allah. Subhanallah. Jadi makanan hati cinta Allah. Berdoalah, berusahalah, baca Quran contohnya, kita belajar, kita berzikir, kita menambah ilmu, kita jumpa orang saleh, kita diskusi. Berbagai cara jalannya untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah. Jadi kita mengurus 3 tadi ya, badan, akal, qalb. Jangan satu saja diurus, 2 tidak diurus. Kalau satu saja diurus, body saja, fisik saja, badan saja, apa bedanya kita yang berkaki ompek itu? Apa bedanya? Makan tidur beranak, makan tidur beranak, makan tidur beranak. Ada disebut dalam Quran orang yang tidak mengurus akal tadi dengan hatinya, kal an'am nyenyo, sama juga biang, lembu, kerbau dan unta. Jelas-jelas disebut dalam Quran. Subhanallah, subhanallah. Peringatan Allah dalam surah Al-A'raf namanya. Katanya kebanyakan penghuni neraka jahanam itu nanti orang yang hanya mengurus badan saja. Subhanallah. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu nanti orang yang hanya hidupnya mengurus badan saja. Subhanallah. Surah apa tadi? Surah Al-A'raf. Halaman 174 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu terdiri daripada jin dan manusia yang ada qalb, ada hati, tidak diurus. Dikaitkan juga dengan mata, ada mata tidak melihat. Doa Muhammad Quran. Walau ma'adzan, ada telinga tetapi tidak mau mendengar yang baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak katanya. Bal hum adal, bahkan lebih apa? Lebih jahat. Kalau orang Malaysia bilang lebih truk katanya, lebih dahsyatnya, lebih fatal.
La ilaha illallah. Ulaika humul ghafilun, mereka tergolong insan yang lalai. Kalau lalai dia tidak mengurus yang 3 tadi. Mengurus body saja. Subhanallah. Subhanallah. Kita ya mengurus mati. Mati itu kalau tidak diurus pasti susah, Pak. Dalam satu hadis, nak mengurus mati itu kayaknya ringankan langkah ke masjid. Pertama uduk dengan baik katanya. Kemudian ringankan langkah ke masjid. Kemudian mau menunggu sholat sesudah sholat. Contohnya kalau di masjid yang maju sesudah maghrib mereka tidak pulang sampai isya. Sama ada mengisi pengajian ataupun baca Quran, tadarus, zikir dan lain-lain. Banyak contohnya. Ada kawan petangka di Simpang Ampek meninggal bulan Ramadan. Hari-hari pertama Ramadan orangnya orang masjid. Oranglah pulang dari masjid, manusia dah pulang, tinggalnya dibersih-bersihkan ke masjid. Meninggal di situ. Di Simpang Ampek. Lain pula cerita dari Simpang Tonang, 2 Koto. Meninggal waktu tarawih. Subhanallah. Dulu ada kawan baik di Thailand. Meninggal di masjid sesudah subuh menunggu syuruk, menunggu duha. Dia sendiri naik kendaraan ke masjid, bukan ada orang bawanya, usianya memang sudah di atas 60. Sama-sama kerja dulu di Brunei. Dia sudah pensiun, pulang ke negerinya. Awak pulang ke Indonesia, ini pulang ke Thailand. Dapat berita meninggal di masjid sesudah sholat subuh. Subhanallah. Di sini ada tuh abang tuh dulu meninggal sehat dan dia pencinta masjid. Ada kawan kita di jemaah sini yang dia meninggal sehat dan sakit, pencinta masjid. Tahu kalian namanya siapa? Tahu kalian tak? Orang Sikon dah tahu. Bang Suardi. Sehatnya? Sehatnya? Subhanallah. Pencinta masjid. Lalu dulu ibu-ibu di Batu Sangka meninggal di masjid sesudah maghrib waktu wirid tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Robah ibu tuh di masjid. Kaum ibu umur 80 lebih. Subhanallah, subhanallah. Lalu kawan di Brunei, teman baik di Brunei, meninggal dalam tidur ibadat. Tidurnya Pak Le duo. Ada tidur ibadat, ada tidur biasa. Tidur biasa itu namanya tidur adat namanya, istilahnya. Kalau Bapak tidur di malam hari, berniat besok saya mau sembahyang di masjid, menyahut panggilan azan, itu tidurnya ibadat. Kalau Bapak tidak peduli azan, tidak peduli masjid, tidak peduli rumah Allah, tidur saja. Tidur adat namanya. Tidur adat ada lain nilainya. Kalau Bapak tidur ibadat, berniat di malam hari nak ke masjid pagi, tidur itu ibadat. Dan kalau Bapak datang sholat, dikasih pahala seperti sholat 1 malam tidak tidur, baca Quran tidak tidur, zikir tidak tidur. Kalau siang 12 jam, malas 12 jam, Bapak dengan datangnya subuh ke masjid, ibu dengan datang subuh ke masjid, macam mengaji 12 jam. Itulah kalau ada Allah di hati, nampak dia. Oh, kalau saya datang ke masjid, saya dapat pahala beribadat semalam tidak tidur. Banyak orang awak kama ke paile. Apa dicari lagi? Subhanallah. Ada kawan di Brunei, kawan baik. Dia pulang dari umrah, maksudnya nak pergi haji. Tapi udah kesempayan dah, udah sampai dah. Pagi dia meninggal itu di sembahyang di masjid. Rumahnya agak jauh dari masjid, mungkin 2 km, 3 km naik mobil ya. Biasanya dia 5 waktu di masjid. 5 waktu di masjid.
Karena sudah pensiun, kerja tidak boleh. Tapi bapak yang ke sawah ke ladang itu lebih besar pahalanya sebenarnya Pak. Kalau bapak paham. Kalau bapak paham ke sawah ke ladang itu fardu, wajib, sama dengan wajibnya sholat. Tapi kita kena paham. Tapi kalau waktu tidak ke sawah, tidak ke ladang, kamu saja lah. Maghrib kamu saja lah. Isya subuh kamu saja lah. Nah, bapak tadi 5 waktu di masjid. Pas hari dia meninggal tuh subuhnya dia ke masjid. Sebelum tengah hari dia tidur sebentar di rumah. Kalau dalam Islam namanya tidur qailulah namanya. Paham orang sekunya? Paham ya? Tidur qailulahnya. Nah, lain nama tidurnya tuh. Tidur qailulah. Nah, dia tidur 15 menit, 20 menit. Rupanya udah terjaga oleh. Tahu apa? Innalillah. Rumahnya 2 tingkat. Dilihat oleh istrinya, suaminya tidak turun-turun, bilang sama anaknya, nak, coba lihat ayahmu dulu nak, ini sudah terlambat ini. Dilihat, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidur ibadat namanya. Berarti dia tidur dalam beribadat. Subhanallah. Kalau bapak pergi ke sawah ke ladang, artinya di masjid. Kalau ada waktu ke masjid, dia ke masjid. Itu hati bapak, hati masjid, ke sawah ke ladang itu ibadat. Tidurnya ibadat, kerjanya ibadat. Penat lelahnya, capeknya, lojaniai menghanyutkan dosa. Subhanallah. Itu kalau ada Allah di hati ya. Ada kata-kata hikmah disampaikan ulama, katanya man wajadallaha famaza faqada wa man faqadallaha famaza wajada. Siapa yang ada Allah di hatinya, dapat sadonyo. Allah akan urus dia. Siapa yang tidak ada di hatinya, tidak ada yang dapat. Rumah tinggal. Kalau tidak ada Allah di hati, tidak ada doh. Tidak dapat. Rumah tinggal, suami istri berpisah, anak tinggal, cucu tinggal, kendaraan tinggal, sawah ladang tinggal. Dekat bawah doh. Pitih tinggal. Rekening bank kalau lain tinggal saranyo. Kartu bank kalau ada kartu bank. Tinggal saranyo. Apa yang akan dibawa? Qalbun salim. Hati yang selamat, sejahtera, yang bersih, yang suci, yang diisi dengan Allah, cinta Allah. Kalau ada cinta Allah, Allah akan urus. Kalau nampak kehidupan awak belum terurus berarti belajarlah mencintai Allah supaya diurus nyawa. Dulu alhamdulillah orang gaek meninggal bulan Ramadan hari Jumat. Hari dia meninggal, pagi dia masih ke masjid lagi. Salat Jumat masih datang tapi tidak tolak salat leh. Tidur, pulang, diusung. Sorenya malamnya meninggal. Bulan Ramadan hari Jumat. Sakitnya udah lama dah. Alhamdulillah. Jadi begitulah Pak ya. Apa doa kita tadi? Ya Allah, ajar aku mencintai bahasa awak saja. Ya Allah, agarlah saya mencintaimu ya Allah. Agar cintamu itu maksimal di hatiku. Agar langkahku ke masjid semakin ringan ya Allah. Tanganku semakin mudah pegang Quran ya Allah. Ini salah satu bukti. Kalau susah nak baca Quran, ada zikir yang diajar Rasulullah. Kalau bapak baca zikir itu kan 100 hari dosa bapak diampuni Allah walaupun sebanyak buih di laut. Zikirnya sinak. Bapak sudah tahu zikirnya. Subhanallah wa bihamdih. Coba kita baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdih. 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 Lah ini simpang ompek bapak tu jemaah masjid simpang ompek. Katanya nak ke masjid pagi dapat 200 di jalan. Pulang 200 Ini bapak abah ini kalau pulang mungkin dapatnya 300. Bapak tu dok ke rumahnya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Dicoba dengan anak-anak di pesantren 2 menit Pak. 2 menit dapat 100. Rumah di mana Pak? Berapa menit ke rumah? 4 menit, 5 menit.
Hah? Dapat tuh 200 insyaallah. Itu amalannya. Selain Quran, kita banyakkan zikir subhanallah wa bihamdi. Ayo kita baca 100 dulu Pak ya, kira dengan jari ini setiap 3 satu buku jari ini. Jadi satu jari 9 nanti. Nah, senang menghitungnya ya. Kalau mau menghitung lah, tasbih juga bisa, tapi lebih enak jari lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. 9 ya satu jari. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. 11 jari ya, 11 kali 9 99 tambah cile 100. Kami coba dengan anak-anak di pesantren 2 menit dapat 100 insyaallah. Menurut aninya lah, mengikut tergantung pada kecepatan kita baca. Ada orang yang 5 menit 100. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu mungkin 4 menit. Yang jelasnya selain kita baca Quran, nak menyatakan hati kita mencintai Allah, banyakkan zikir. Zikir yang diajar Nabi, kalau zikir tadi dibaca 100 katanya, satu hari 100 saja Allah akan mengampuni dosa orang itu walaupun sebanyak buih di laut. Ada setelah hadis lagi mengatakan, siapa membaca 100 pagi, 100 sore, nanti dari kemudian tidak ada orang yang lebih banyak pahalanya daripada ini. Ini yang paling banyak pahalanya. Orang yang baca 100 pagi, 100 sore, subhanallah bihamdihi, hadis sahih ya. Nanti dari kemudian tidak ada orang bisa menandingi pahalanya kecuali orang yang mengamalkan amal yang sama atau melebihi. Artinya bisa dibaca lebih. Satu hadis lagi mengatakan, saya baca subhanallah bihamdihi, siapa bacanya ditanam untuknya satu pohon korma di jannah. Jannah itu kosong Pak. Tanahnya subur luas. Perlu ditanam dengan tasbih dan tahmid
subhanallah bihamdi, satu kali sebut satu pokok kurma. Jadi tanam 100 hari, 200 hari, seminggu berapa, sebulan berapa, itulah mengisi hati dengan cinta Allah. Jangan tak sempat membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Berarti zikir ini jalan pintas untuk menghanyutkan dosa. Nah, tapi dalam hati jangan kurang dari 100. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Kalau Bapak datang ke masjid, langkah Bapak dikira pergi dan pulang, satu langkah 3 nilainya Pak. Dapat pahala 1, dapat kenaikan derajat, dapat keampunan dosa. Satu langkah 3, 3 in 1. Tidurnya ibadat, langkahnya ke sawah ke ladangnya ibadat, karena hatinya hati masjid. Andai kata meninggal, itu tergolong orang yang hatinya terpaut di masjid, terjamin selamat di akhirat bersama 7 golongan manusia yang pilihan Allah. Satu di antaranya rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya Pak ya. Begitu saja dulu oleh-olehnya. Nanti kita sambung lagi khutbah hari raya insyaallah. Mungkin isinya tidak jauh beda Pak. Supaya senang nanti ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana yakum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.